Dalam pelajaran video ini, kita akan melihat dengan jelas dan pasti bahwa ajaran yang mengajarkan bahwa God tidak membinasakan adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan apa yang Bapa melalui anaknya ajarkan melalui kitab sucinya. Kita mulai di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu pasti akan mati." Kita semua tahu bahwa Tuhan tidak bisa berbohong dan mustahil bagi Tuhan untuk berbohong. Jadi waktu Tuhan katakan kamu pasti akan mati, itu artinya kamu pasti akan mati, karena Tuhan tidak bisa berbohong. Mari kita lihat apa arti kata mati di ayat ini. Bahasa Ibraninya adalah muth. Jadi kalau kita baca ayatnya lagi, kalau kamu makan, kamu pasti akan muth. Kamu pasti akan mati, artinya kamu pasti akan muth. Sekarang mari kita lihat apa yang setan katakan kepada Hawa mengenai buah yang dilarang untuk dimakan. Dia katakan kepada Hawa, kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu pasti tidak akan mati. Nah, kata mati yang setan gunakan adalah kata yang sama yang Tuhan gunakan, yaitu muth. Artinya setan katakan kepada Hawa, kamu pasti tidak akan muth. Jadi mari kita bandingkan kedua pernyataan ini. Tuhan katakan, kamu pasti akan muth. Dan yang setan katakan, kamu pasti tidak akan muth. Kata muth adalah akibat dari makan buah yang dilarang untuk dimakan. Artinya, muth adalah akibat dari pelanggaran perintah firman Tuhan. Kita mengerti konsep sebab dan akibat. Akibat adalah hasil sebab. Sebab menghasilkan akibat. Makan buah terlarang menghasilkan muth. Sementara muth adalah hasil makan buah yang dilarang untuk dimakan. Artinya, muth adalah hasil pilihan Adam dan Hawa waktu mereka melakukan apa yang bertentangan dengan apa yang mereka tahu benar. Muth adalah upah atau konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka pilih untuk tidak makan buah yang dilarang untuk dimakan, mereka tidak akan muth. Namun mereka memilih untuk melanggar dengan menggunakan hak memilih mereka. Artinya, muth adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Adam dan Hawa diberikan hak memilih, dan mereka menggunakan hak itu untuk memilih muth dengan melanggar apa yang Tuhan katakan dan percaya apa yang dikatakan setan. Tuhan menempatkan manusia di bawah hukumnya sebagai syarat yang mutlak bagi keberadaan manusia. Dengan kata lain, keberadaan Adam dan Hawa atau kehidupan mereka sangat bergantung kepada ketaatan mereka kepada hukum Tuhan. Mereka adalah subjek daripada pemerintahan ilahi, dan tidak akan ada pemerintahan tanpa hukum. Bisa saja Tuhan menciptakan manusia tanpa kuasa untuk melanggar hukumnya. Bisa saja Tuhan menahan tangan Adam untuk tidak menyentuh buah yang dilarang untuk dimakan. Tetapi dalam kasus itu, manusia tidak akan menjadi agen moral yang bebas, sehingga manusia akan menjadi seperti robot. Tanpa kebebasan memilih, ketaatan mereka tidak akan bersifat sukarela, tetapi dipaksakan. Dan karakter manusia tentu saja tidak akan berkembang. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan image-nya. Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot tanpa hak memilih. Tetapi manusia diberikan hak untuk memilih, untuk menurut atau melanggar hukum Tuhan. Dan keberadaan manusia sangat bergantung kepada pilihan mereka sendiri. Tidak ada pemerintah yang tidak ada hukumnya. Semua pemerintah di dunia ini ada hukumnya. Tentu saja, kalau pemerintah di dunia ini ada hukumnya, Bapa ada hukumnya juga karena Bapa adalah pemerintah di atas segala pemerintah di semesta alam. Bisa saja Tuhan menciptakan manusia tanpa kemungkinan untuk mereka berdosa. Bisa juga Tuhan menahan tangan Adam dan Hawa agar mereka tidak menjamah dan makan buah yang dilarang untuk dimakan. Persoalannya, manusia bukan manusia lagi
kalau mereka tidak punya hak memilih, sehingga mereka akan menjadi seperti robot yang didikte setiap gerak-geriknya. Tanpa hak memilih, penurutan manusia adalah hasil pemaksaan, bukan berdasarkan kasih kepada penciptanya. Karakternya tidak akan berkembang jikalau manusia tidak diberikan dan dihargai hak pilihannya. Kita mengerti bahwa Adam dan Hawa diciptakan sesuai dengan Bapa dan Anak punya image. Kita mengerti bahwa Bapa dan Anak bukan robot. Artinya manusia yang diciptakan bukan robot juga, karena mereka diberikan hak memilih agar penurutan mereka berdasarkan kasih, bukan berdasarkan yang didikte oleh penciptanya. Hak memilih adalah milik manusia, dan manusialah yang akan menentukan manusia jadinya seperti apa. Seperti para malaikat di surga, para penghuni Eden yaitu Adam dan Hawa telah diberikan probation. Probation adalah kesempatan untuk memilih untuk menurut atau melanggar hukum Tuhan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan jikalau mereka taat kepada hukum penciptanya. Pilihannya adalah menurut dan hidup atau melanggar dan mati. Kematian adalah upah pilihan mereka sendiri kalau mereka melanggar hukum Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada Adam dan Hawa berkat yang limpah. Tetapi jikalau mereka mengabaikan perintahnya atau mereka memilih untuk melanggar, yang mana upahnya adalah kematian, Tuhan akan memberikan kepada mereka apa yang mereka pilih. Sebagaimana para malaikat di surga menerima upah pilihan mereka sendiri, waktu mereka memilih untuk berpihak kepada setan. Dan oleh sebab itu, pelanggaran mereka lah yang akan menyebabkan mereka untuk hidup penuh dengan sengsara dan akhirnya kebinasaan. Di Taman Eden, pilihannya adalah menurut dan hidup, atau melanggar dan mati, atau move. Bapa tidak akan menghalang-halang pilihan manusia yang Dia telah karuniakan dengan hak memilih ini, karena manusia bukan robot. Kalau manusia memilih untuk melanggar, itulah pilihannya. Apakah Bapa tidak akan menghargai pilihannya kalau Bapa lah yang memberikan kepada manusia hak memilih ini? Kalau manusia memilih untuk melanggar, dia telah memilih untuk menolak kehidupan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Waktu manusia memilih untuk melanggar, dia telah memilih untuk memisahkan dirinya dari sumber kehidupan. Dengan kata lain, dia telah memilih kematian. Kematian di Kejadian 2 ayat 17 adalah muth. Dan muth ini adalah akibat dari pilihan Adam dan Hawa, karena mereka telah memilih untuk percaya perkataan-perkataan setan yang adalah bapa penipu. Hawa menganggap perkataan ular itu bijaksana, dan dia menerima pernyataan setan yang mengatakan, "Sesungguhnya kamu tidak akan mati." Karena Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti gods, mengetahui yang baik dan jahat, sehingga membuat Bapa sebagai pendusta. Setan dengan berani menganjurkan bahwa Tuhan telah menipu mereka agar mereka tidak ditinggikan dalam pengetahuan yang setara dengan dirinya. Tuhan berkata, "Jika kamu memakannya, kamu pasti akan mati." Sementara yang dikatakan ular, bapa pembohong itu, "Jika kamu memakannya, kamu sesungguhnya tidak akan mati." Hawa mendengar apa yang setan katakan. Yang dia katakan, kalau kamu makan, kamu tidak akan muth. Kamu tidak akan mati. Kalau kamu percaya apa yang saya katakan, kamu tidak akan muth. Sementara kita tahu, bapa pembohong adalah setan. Tidak ada kebenaran berdiam dalam dia. Artinya, untuk mengatakan bahwa kalau kita memilih untuk mati dan menolak mercy-nya Bapa, kita tidak akan mati, kita percaya setan. Dan kita percaya setan bahwa Bapalah yang pembohong. Bapa di surga adalah pembohong. Jadi kita bisa mengerti yang setan anjurkan di dalam pikirannya Hawa ialah jangan percaya apa yang Tuhan katakan. Karena Bapa sangat mengasihi kamu,
sehingga Bapa tidak akan izinkan makhluk yang Dia kasihi untuk dibinasakan. Kamu tidak akan mati karena God is love. Dia tidak akan membinasakan. Dia tidak akan mengizinkan kamu menerima hukuman mati, yang mana hukuman itu adalah pilihan kamu. Bapa tidak akan menghargai pilihan kamu. Walaupun Dia memberikan kamu hak memilih, Dia tidak akan menghargainya. Jangan takut, makan, kamu tidak akan mood. Itulah tipuan setan di Taman Eden. Pertanyaannya, siapa yang kita mau dengar sekarang? Suara penggoda atau suara Tuhan Yesus? Apa yang setan katakan sekarang? Yang setan katakan sekarang adalah apa yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden. Kamu tidak akan mood walaupun kamu melanggar. Apa yang Kristus katakan sekarang? Yang Kristus katakan sekarang adalah apa yang Dia katakan di Taman Eden. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan mood. Pertanyaannya, suaranya siapa yang saya mau percaya? Yang mengatakan God does not destroy, God does not move, atau yang mengatakan Thou shalt surely move? Doktrin God does not kill mengutip hukum ke-6 dari 10 hukum yang mengatakan Thou shalt not kill. Dan mereka mengartikan kata kill di ayat ini sama artinya dengan kata die atau mati di Kejadian 2 ayat 17 waktu Tuhan mengatakan Thou shalt surely die. Kedua-duanya adalah kematian. Tapi kematian di Keluaran 20 adalah kematian hasil membunuh, yang adalah pelanggaran hukum ke-6 yaitu dosa. Sementara kematian di Kejadian 2 ayat 17 adalah kematian hasil hukum Tuhan dilanggar, yaitu hasil orang itu berdosa. Kata kill di Keluaran 20 adalah ransack. Sementara kata die di Kejadian 2 ayat 17 adalah mouth. Mouth adalah kematian yang adalah upah dari hukum Tuhan dilanggar. Mouth adalah akibat orang itu melanggar 10 hukum. Karena yang dilanggar Hawa di Taman Eden adalah hukum Tuhan, yang mana langgar satu, langgar semua, kita tahu di Yakobus 2 ayat 10. Oleh sebab itu, saya akan menggunakan kata ransack di Kejadian 2 ayat 17 agar kita bisa lihat lebih jelas lagi perbedaan thou shall not kill dengan ye shall surely die. Mouth adalah upah Adam dan Hawa ransack. Jadi Tuhan katakan, kalau kamu ransack, kamu akan mouth. God tidak ransack, karena God tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hukumnya sendiri. Sementara mouth adalah upah atau konsekuensi dari Adam dan Hawa melanggar hukumnya. Beda artinya membunuh dengan dibunuh akibat kamu membunuh. Beda arti ransack dengan akibat Adam dan Hawa ransack, mereka di mouth. God tidak ransack. God mouth orang yang ransack. Orang yang di mouth adalah orang yang ransack. Sangat jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa upah atau konsekuensi orang melanggar hukum Tuhan, contohnya ransack, adalah kematian, yang adalah mouth. Kalau God does not kill berlaku bagi semua kematian, artinya waktu kita baca Roma 6 ayat 23, bunyinya seperti ini. Karena upah dosa adalah kematian, namun kata kematian artinya bukan kematian, karena God does not kill. Apakah upah dari hukum Tuhan dilanggar bukan kematian? Walaupun ayat ini katakan bahwa upah dosa adalah kematian. Bukankah setan di Taman Eden yang mengatakan bahwa upah dosa bukan kematian? Walaupun yang Tuhan katakan, kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Tuhan katakan upah dosa adalah kematian. Lalu setan katakan upah dosa bukan kematian. Walaupun Tuhan bilang upah dosa adalah kematian. Setan katakan kalau kamu ransack, kamu tidak akan move. Kamu hanya tidak akan di-move kalau kamu tidak ransack.
Bukan walaupun kamu ratsek, kamu tidak akan dimooth. Yang Tuhan tidak lakukan adalah ratsek, sesuai dengan Keluaran 20 ayat 13. Dan yang Tuhan akan lakukan adalah mooth, kalau kamu melanggar hukumnya. Contohnya, kalau kamu ratsek. Di Review and Herald dikatakan, buktinya hukuman akibat hukum Tuhan dilanggar adalah kayu salib. Kayu salib adalah bukti bahwa upah dosa adalah kematian atau mooth. Kayu salib adalah bukti yang nyata bahwa hukum Tuhan tidak bisa dirubah untuk menyelamatkan manusia berdosa yang sepatutnya mati. Karena upah dosanya digantikan oleh kematian mooth, anaknya Bapa di kayu salib. Penderitaan anak Bapa di kayu salib berbicara dengan sangat keras dan nyaring bahwa upah dosa yang adalah mooth tidak bisa dirubah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena anak Bapa lah yang memikul hukuman mooth yang dijatuhkan kepada setiap manusia yang telah melanggar hukumnya Bapa. Untuk mengatakan upah dosa bukan kematian ialah untuk merubah hukum Tuhan yang mengatakan, jikalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Untuk mengatakan upah dosa bukan kematian ialah untuk merubah firman Tuhan yang mengatakan, kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Yang berusaha untuk merubah hukum Tuhan adalah setan. Waktu setan mengatakan, kamu tidak akan mati walaupun kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Hukum Tuhan yang dilanggar di Taman Eden adalah thou shall not eat of it. Sebagaimana thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not bear false witness, thou shall not covet adalah hukum Tuhan. Demikian juga thou shall not eat of it adalah firman hukum Tuhan yang jika dilanggar, upah pelanggarannya adalah mooth. Di buku The Great Controversy kita baca, hukum Tuhan yang dilanggar menuntut kehidupan dari pelanggar hukum itu. Karena upah hukum yang dilanggar adalah kematian. Kematian adalah lawannya kehidupan. Kematian adalah upah dosa, yang mana dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Artinya, kematian adalah upah hukum Tuhan yang dilanggar, yang mana hukum itu menuntut kehidupan pelanggarnya. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti bahwa tuntutan hukum tidak dirubah. Sebaliknya, kematian Kristus di kayu salib menjunjung tinggi hukum Tuhan. Kematian Kristus di kayu salib memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar. Upah dosa sesungguhnya adalah kematian. Walaupun yang mati adalah anak Bapa, bukan manusia yang sepatutnya mati upah dosa. Dan itulah artinya God is love. God is love itu ialah anaknya yang mati, bukan manusia berdosa yang mati. Kalau tidak ada yang mati, itu artinya God is not love. God is selfish. Tetapi karena God is love, itu sebabnya Dia memberikan anaknya, agar anaknya lah yang mati memikul upah dosa manusia. Anaknya lah yang memenuhi tuntutan hukum yang telah dilanggar, agar manusia kalau percaya bahwa anaknya pengganti kematian mereka, tidak perlu binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Itu artinya God is love. Di Keluaran 22 ayat 20 dikatakan, dia yang mempersembahkan kepada other God, dia sesungguhnya akan dibinasakan. Dia yang melanggar hukum pertama dan hukum kedua akan dibinasakan. Dia yang melanggar 10 hukum akan dibinasakan, akan dimooth. Upah dosa adalah mooth. Thou shalt surely die kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Mooth adalah upah dosa. Mooth bukan dosa. Upah dosa berbeda dengan dosa. Ratsek adalah dosa, sementara mooth adalah upah dosa. God tidak ratsek, namun God akan mooth orang yang ratsek. Mari kita baca ayat-ayat yang menunjukkan bahwa God tidak melanggar hukumnya sendiri, yang mana artinya berbeda dengan God yang membinasakan orang yang melanggar hukumnya. God mengatakan di Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh, jangan melanggar hukum Tuhan, jangan ratsek.
Di Taman Eden, Tuhan mengatakan, kalau kamu melanggar hukum Tuhan, contohnya, kalau kamu ratsak, kamu akan mati. Kamu akan muth. Kamu akan menerima upah perbuatan ratsak kamu, yaitu muth. Artinya, God tidak ratsak, karena dia perintahkan manusia untuk tidak ratsak. Tapi God akan muth orang yang melanggar hukumnya. Di Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, aku muth. Dia tidak katakan, aku ratsak. Yang dia katakan, aku muth. Di Bilangan 15 ayat 35, Tuhan katakan kepada Musa, orang yang mengumpulkan kayu kering pada hari ke-7 akan sesungguhnya dimuth, dan orang itu dilempari batu sampai mati. Dan kematiannya adalah kematian muth, karena orang itu melanggar hukum Tuhan. Apa yang saya melakukan dengan ayat-ayat ini kalau saya katakan God does not muth? Sementara God does not kill artinya God tidak ratsak, bukan God tidak muth. Sangat berbahaya untuk merubah arti firman Tuhan, apalagi kalau firman Tuhan yang dirubah adalah pengungkapan karakternya Bapa. Kita tahu kehidupan kekal adalah untuk mengenal Bapa dan mengenal anaknya yang Bapa kirim untuk mengungkapkan karakter Bapanya. Yohanes menulis, barang siapa mengurangi perkataan-perkataan ini, namanya akan dicoret dari buku kehidupan. Dan orang yang namanya dicoret adalah dia yang menerima the mark of the beast. Di Kejadian 9 ayat 6 dikatakan, barang siapa membunuh dengan menumpah darah manusia, dengan kata lain, barang siapa melanggar hukum ke-6, yaitu ratsak, darahnya sendiri akan ditumpahkan. Dengan kata lain, dia akan mati dibunuh kematian muth. Untuk menjalankan upah dosa, bukan ratsak. Muth adalah akibat dia ratsak. Muth adalah akibat orang itu melanggar 10 hukum. Tetapi untuk menjalankan tuntutan hukum, itu bukan ratsak, itu muth. Sangat jelas ratsak berbeda artinya dengan muth. God tidak ratsak, God does not kill. God akan kill atau muth orang yang ratsak. Dosa bukan upah dosa. God tidak berdosa. Tetapi God membayar upah dosa. Muth adalah upah dosa dari orang yang ratsak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu melihat hukum sebab dan akibat. Kalau saya tidak tidur satu malam, akibatnya satu hari saya ngantuk. Kalau saya main di hujan, akibatnya besoknya saya pilek. Di Yohanes 3 ayat 16, sebabnya saya percaya, akibatnya saya tidak dibinasakan. Lawannya, akibatnya saya dibinasakan, sebab saya tidak percaya. Sebabnya Bapa sangat mengasihi orang berdosa, akibatnya Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Di Roma 5 ayat 8, sebabnya Bapa mengasihi orang berdosa, akibatnya Bapa merelakan anaknya mati kematian orang berdosa yang sepatutnya mati kematian kekal. Di Kejadian 2 ayat 17, sebabnya makan buah yang dilarang untuk dimakan, akibatnya mati kematian muth. Di Kejadian 9 ayat 6, sebabnya orang itu ratsak, akibatnya orang itu muth. Kata lain akibat adalah upah. Di Roma 6 ayat 23, sebabnya berdosa atau sebabnya melanggar hukum Tuhan, akibatnya atau upahnya adalah kematian muth. Muth adalah kematian akibat atau upah orang itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan setia dan adil untuk memberi upah kepada yang sudah melakukan bagiannya. Apakah bagiannya untuk menurut hukum Tuhan atau untuk melanggar hukum Tuhan? Di 1 Yohanes 1 ayat 9, bagian manusia ialah untuk mengakui dosa-dosanya, dan bagian Tuhan ialah untuk mengampuni orang itu dari dosa-dosanya. Akibatnya, dosa-dosa kita diampuni sebab kita mengakui dosa-dosa kita.
Dosa saya diampuni adalah upah atau akibat dari saya mengakui dosa saya. Sebabnya saya mengakui dosa saya, akibatnya atau upahnya dosa saya diampuni. Untuk memberikan upah kepada yang sudah melakukan bagiannya adalah keadilan sesuai dengan hukum yang adil. Untuk melakukan ketidakadilan ialah untuk tidak memberikan upah kepada yang sudah melakukan bagiannya. Contohnya, seorang tuan patut memberikan upah kepada pekerjanya kalau pekerjanya sudah melakukan pekerjaannya dengan setia sesuai dengan persetujuan. Tuan yang tidak adil atau tuan yang tidak faithful dan just adalah tuan yang tidak memberikan upah kepada pekerja yang sudah dengan setia melakukan pekerjaannya. Upah dari pekerjaan melanggar hukum Tuhan adalah kematian maut. Sebab orang itu berdosa, akibat atau upahnya adalah kematian maut. Untuk mengatakan upah dosa bukan kematian, ialah untuk menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak setia dan adil. Setan yang mengatakan kepada Hawa bahwa Tuhan tidak setia dan adil untuk memberikan upah kepada Adam dan Hawa jika mereka melanggar hukum Tuhan. Sementara Tuhan katakan, upah kamu kalau kamu melanggar adalah maut. Untuk menuduh Tuhan sebagai Tuhan yang tidak setia dan adil untuk memenuhi janjinya, ialah untuk mengatakan, Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya walaupun saya sudah mengakuinya. Bukankah ini adalah bisikan setan kepada setiap orang yang dia goda untuk meragukan janji Tuhan? Setan katakan kepada Hawa, Tuhan tidak akan lakukan apa yang dia katakan yang dia melakukan. Dia tidak akan memenuhi janjinya. Dia adalah Tuhan yang tidak setia dan tidak just. Itu tuduhan setan. Itulah yang setan katakan kepada Hawa. Sementara Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Dan setan katakan, Tuhan tidak akan memberikan kamu upahnya. Pekerjaan kamu Hawa tidak akan diupah, karena Tuhan tidak setia dan just untuk memenuhi bagiannya, walaupun kamu sudah dengan setia memenuhi bagian kamu, yaitu melanggar hukumnya. Dosa adalah akibat dari saya percaya apa yang setan katakan kepada Hawa di Taman Eden. Sebagaimana Hawa menjadi kaki tangannya setan untuk menjatuhkan Adam, demikian juga sekarang banyak orang telah menjadi kaki tangannya setan untuk menjatuhkan banyak orang dengan mengatakan upah dosa bukan kematian. Di Roma 12 ayat 19 dikatakan, pembalasan adalah milikku. Aku akan membalas. Repay artinya membalas kembali. Untuk membalas kembali ialah untuk memberikan upah. Aku akan memberikan kepadanya upah. I will repay. Di Amsal 8 dikatakan, dia yang berdosa, dia yang melanggar hukumku adalah dia yang mencintai kematian. Kematian adalah akibat atau upah dari orang itu memilih untuk menolak kehidupan. Firman hukum Tuhan adalah kehidupan. Dia yang mencintai kematian adalah dia yang menolak untuk menurut hukum Tuhan. Dan upah dari pilihannya adalah apa yang dia telah pilih. Dia telah memilih kematian dengan dia menolak kehidupan waktu dia melanggar firman Tuhan yang adalah kehidupan. Dia yang mencintai kematian adalah dia yang membenci aku. Sebaliknya, dia yang mengasihi aku adalah dia yang memelihara hukum-hukumku. Artinya, dia yang membenci aku adalah dia yang melanggar hukum-hukumku. Dengan kata lain, dosa adalah pengungkapan kebencian kita terhadap hukum Tuhan. Dosa adalah pengungkapan kebencian orang berdosa terhadap hukum Tuhan. Dan karena Tuhan setia dan adil untuk memberikan upah hasil pilihannya, maka Tuhan akan membalas kembali atau memberikan upahnya. Dan upahnya akan diberikan kepada dia yang telah memilih untuk membenci Tuhan. Dan upahnya adalah untuk membinasakan orang itu sesuai dengan pilihannya. Karena dibinasakan atau kebinasaan adalah lawannya kehidupan, yang mana kehidupan itu ditolak dengan melanggar hukum Tuhan yang adalah kehidupan. Pilihannya ialah untuk membenci kehidupan,
sehingga upahnya adalah lawannya kehidupan, yaitu maut atau kematian. Upah pilihan orang itu adalah apa yang orang itu pilih sendiri, yaitu kematian maut. Di Ibrani 10 kita baca, aku akan recompense. Kata recompense adalah kata recompense di Yesaya 59, yang artinya memberikan upah. Aku akan memberikan upah. Aku setia dan adil untuk memberikan apa yang orang itu telah pilih. Barang siapa pilih untuk tidak percaya akan menerima upah kebinasan, di Yohanes 3 ayat 16. Karena kebinasan adalah pilihannya. Dan barang siapa pilih untuk percaya akan menerima kehidupan kekal, karena kehidupan kekal adalah pilihannya. Itu artinya barang siapa, itu adalah pilihan. Dan Tuhan dengan setia dan adil akan memberikan upah pilihannya masing-masing. Tuhan akan pay them back sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka mengungkapkan pilihan mereka. Dan Tuhan akan pay back sesuai dengan apa yang mereka telah pilih. Cuma ada dua pilihan, menurut dan hidup atau melanggar dan mati. Kalau mereka memilih untuk melanggar, mereka telah memilih kematian. Dan Tuhan akan pay them back sesuai dengan apa yang mereka telah pilih. Di Yehezkiel 29, Tuhan mengatakan, Nebukadnezar, Raja Babylon, telah melakukan pelayanan dengan menggunakan tentaranya terhadap Tyrus. Namun dia belum diberikan upahnya untuk pelayanannya yang dia sudah jalankan. Oleh sebab itu, aku akan memberikan negeri Mesir kepadanya sebagai upah pekerjaannya, karena dia telah bekerja bagiku. Yang mau ditekankan di sini adalah Tuhan selalu setia untuk memberi upah kepada yang sudah melakukan pekerjaannya. Di buku Matius 20 kita lihat prinsip yang sama. Tuhan memberikan upah hasil pekerjaan mereka karena mereka sudah bekerja di dalam ladangnya. Dan perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus mengenai prinsip upah dosa adalah kematian. Dosa adalah pekerjaan melanggar hukum Tuhan, dan upah pekerjaannya adalah kematian. Karena untuk melanggar hukum Tuhan ialah untuk memilih kematian dan tolak kehidupan. Upah orang yang mempersembahkan korban kepada God selain God di surga telah memilih untuk dibinasakan, dan Tuhan akan memberi upah hasil pilihannya, karena dia telah memilih untuk melanggar hukum Tuhan. Seorang yang membunuh orang lain telah memilih untuk melanggar hukum firman kehidupan, yang mana dia telah memilih kematian maut. Dia yang ratsak telah memilih untuk menerima upah ratsaknya, yaitu maut. Orang yang membunuh adalah pembunuh. Dia telah ratsak, dan pembunuh ini sesungguhnya akan menerima upahnya, yaitu maut. Upah dosa ratsak atau dosa apapun adalah maut. Setan yang adalah bapa pembohong berhasil untuk menipu Hawa dengan dia mengatakan, upah dosa bukan kematian. Dan doktrin setan ini sekarang diberikan label God is love. God tidak maut orang yang melanggar hukumnya. Upah dosa bukan kematian karena God is love. Sementara God is love artinya God tidak maut orang berdosa, karena orang ini percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mati memikul upah dosa maut manusia. Karena dikatakan, agar barang siapa percaya, dia tidak perlu maut, karena anak Bapa lah yang menerima mautnya manusia. God is love bukan God yang tidak maut. God is love adalah God yang maut anaknya sendiri, agar manusia yang sepatutnya mati kematian maut tidak perlu dibinasakan.
Pertanyaannya, siapa yang saya mau percaya? Setan, bapa pembohong, yang mengatakan God is love artinya upah dosa bukan kematian? Atau bapa yang telah memberikan anaknya untuk memikul kematian manusia, agar barang siapa percaya bahwa anaknya lah yang memenuhi tuntutan hukumnya, dapat memperoleh kehidupan kekal? Kesimpulannya, God does not kill artinya God tidak melanggar hukumnya sendiri. God tidak ratsek artinya God tidak melanggar hukumnya sendiri. Hukumnya mengatakan thou shall not kill, thou shall not ratsek. Dan hukumnya juga mengatakan jikalau kamu ratsek, kamu akan move. Dan karena God tidak melanggar hukumnya sendiri, maka God akan move orang yang melanggar hukumnya. Namun manusia yang sudah berdosa tidak perlu mengalami kematian muth. Bukan karena God akan merubah hukumnya, bukan. Manusia yang sudah berdosa tidak perlu dibinasakan karena Bapa telah merelakan anaknya sendiri untuk menerima upah dosa manusia yang adalah muth. Sehingga manusia yang Bapa sangat kasihi tidak perlu dibinasakan. Dengan catatan, mereka percaya bahwa anaknya lah yang telah menggantikan kematian mereka. Dan mereka juga percaya bahwa mereka bisa berhenti berdosa, tentu saja dengan kuasa Tuhan yang berdiam di dalam hati mereka, yaitu firman roh kehidupannya. God tidak ratsek bukan artinya God tidak move. Untuk God tidak ratsek adalah bukti bahwa God tidak akan merubah hukumnya. Dan untuk God move adalah bukti juga bahwa dia tidak akan merubah hukumnya. God tidak berubah. Yang perlu berubah adalah manusia berdosa. Dari selalu berdosa menjadi orang-orang yang tidak berdosa lagi. Karena itu adalah hasil dengan melihat dan mengerti betapa besar kasih Bapa kepada mereka, yang mana kasih itu diungkapkan di kayu salib anaknya di Calvary. God is love indeed. Dan love-nya Bapa dapat dilihat dan dimengerti di kayu salib anaknya yang memikul upah muth manusia. To God be the glory.